Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi kepada dosen kami yang terhormat Ibu Verina. Terima kasih sudah hadir pada kegiatan kita hari ini. Puji dan syukur juga kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala anugerah dan segala rahmat dan juga nikmatnya, serta sholawat dan nabi dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya hari ini, dan semoga Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita semua yang telah hadir pada hari ini, yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan materi pembicaraan saya pada hari ini. Kepada hadirin yang terhormat, perkenalkan nama saya Primarini Utami. Saya akrab dipanggil Rini. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Al-Azhar Indonesia, angkatan 2018. Saya sekarang mengambil jurusan Public Relations. Dan pada kesempatan hari ini saya akan berbicara tentang hobi yang kerap saya lakukan dalam keseharian saya akhir-akhir ini, yaitu memasak. Sebelumnya dari kecil pun saya juga suka sekali memasak, dan selain itu saya juga akan menjelaskan bagaimana sih memasak ini membantu saya dalam menjaga kesehatan mental saya. Judul saya kali ini cukup menarik, yaitu A Healthy Mind in a Healthy Body. Dan dalam keseharian saya ini banyak sekali kegiatan yang harus saya lakukan dalam satu hari, dan terkadang kegiatan-kegiatan tersebut jika saya lakukan secara terus-menerus itu akan membuat saya merasa kewalahan, dan terkadang juga hampir membuat saya merasa tertekan. Belum lagi karena pandemi COVID-19, di mana semua kegiatan, semua rutinitas kita ini yang sehari-hari harusnya dikerjakan di luar rumah, malah kita kerjakan dalam rumah. Dan hal tersebut membuat saya khawatir dan membuat saya lebih aware akan kesehatan mental saya, karena secara tidak langsung saya merasa seperti saya terperangkap di rumah sendiri dengan segala kehektikan yang terjadi di dalam rumah, karena semua orang mengerjakan pekerjaannya, rutinitas sehari-harinya dalam rumah dalam waktu yang bersamaan. Maka dari itu seringkali saya mencari kegiatan untuk mendistraksi pikiran saya di sela-sela waktu kosong, seperti sebelum makan siang, pagi-pagi sebelum sarapan, beberapa jam sebelum makan malam. Dan di situ saya memasak, dan dari memasak itu membantu mengekspresikan diri saya sekaligus melepas penat dengan melakukan hobi saya itu, yaitu memasak. Dan dari membuat kreasi-kreasi makanan baru, membuat ulang resep-resep yang saya temukan di internet, hingga menghias makanan di piring yang sudah saya buat, itu sudah cukup melepas penat saya dari semua kegiatan yang saya lakukan dalam satu hari itu, dan biasanya menenangkan juga. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang memasak, yaitu memasak adalah suatu alternatif yang dapat membantu kesehatan mental kita. Seperti yang dilaporkan The Wall Street Journal, beberapa terapis merekomendasikan kelas memasak atau memasak sendiri di rumah sebagai salah satu cara untuk mengatasi depresi, kecemasan, stres, eating disorder, ADHD, hingga masalah kecanduan. Dikutip dari counselor yang berbicara dengan The Wall Street Journal, di mana ia mengatakan cooking can help you soothe stress, build self-esteem, curbs negative thinking by focusing the mind on or based on the following recipe. Dimana memasak makanan sendiri biasanya memang lebih sehat secara fisik, tapi memasak sendiri di rumah juga mempengaruhi dan memberi banyak manfaat bagi kesehatan mental kita, antara lain sebagai a creative outlet, an act of self-care, an act of mindfulness, the altruism of cooking for others, dan juga yang terakhir, ini penting banget, memasak sendiri di rumah juga dapat membantu kita untuk lebih menghemat. Ini penting banget nih teman-teman untuk kita semua,
yang lagi bersama-sama menghadapi pandemi COVID-19 ini, kita harus banyak-banyak menghemat. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang mental health. Pasti kalian juga udah familiar dengan kata-kata itu. Jadi secara singkat, mental health merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan bagi manusia. Seperti halnya dengan kesehatan fisik. Karena dengan sehatnya kesehatan mental seseorang, maka aspek kehidupan yang lain dalam dirinya akan bekerja secara lebih maksimal. Dan selain itu, menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1966, yang dimaksud dengan kesehatan mental adalah kesehatan jiwa yang sehat menurut ilmu kedokteran sebagai unsur kesehatan, di mana kesehatan jiwa ini adalah suatu kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, intelektual, dan emosial yang optimal dari seseorang, dan perkembangan itu berjalan secara selaras dengan keadaan orang lain. Kemudian studi juga menunjukkan bahwa semua masakan rumah memungkinkan kita untuk membuat kita lebih sehat secara fisik dan juga mental. Mengapa demikian? Di sini Nicole Farmer, seorang staf ilmuwan dari National Institute of Health Clinical Center, menjelaskan mengapa memasak itu bisa terasa terapeutik. Jadi Nicole di sini menjelaskan bahwa cooking is therapeutic because of a combination of factors, di mana dia menjelaskan bahwa cooking is something that provides us the opportunity to address multiple phases of physical well-being. Karena memasak ini adalah suatu pengalaman atau suatu kegiatan yang dilakukan dengan penuh kesadaran, di mana memasak ini membutuhkan fokus, dan biasanya memasak paling baik ini dilakukan tanpa multitasking. Jadi kita dapat secara alami, jadi saat memasak kita dapat secara alami mengalihkan pikiran kita dari kekhawatiran kita sehari-hari. Sebagai contoh, kita ambil saat kita menggoreng telur atau memasak telur, merebus telur, di mana kita harus menjaga dan memelihara telur itu untuk memastikan telur tersebut matang seperti apa yang kita inginkan. Di situ kita tidak dapat terganggu oleh distraksi lainnya, karena jika iya, kita dapat membuat telur tersebut overcooked, gosong, hancur, dan sebagainya. Lalu mengapa saya bisa bilang memasak itu adalah salah satu kegiatan yang terapeutik untuk saya? Satu hal yang paling saya rasakan dalam diri saya yaitu memasak sangat membantu saya dalam melatih kesabaran. Dimana jika kalian belum tahu, saya ini orang yang cukup sering cemas, gelisah, dan juga termasuk orang yang temperamen, karena kegelisahan yang sering saya rasakan itu dan kecemasan yang sering saya rasakan itu. Jadi dari memasak ini, dia mengajarkan saya bahwa everything takes time, dan because the more patient you become, the greater the outcome. Dan dari memasak juga mengajarkan saya untuk trust the process in everything. Jadi kalau misalnya saya ingin jadi misalnya ketika saya sedang merasa cemas, saya biasanya melatih diri saya untuk sabar. Dan bagaimana cara saya melatih sabar itu? Ya dengan memasak. Jadi memasak ini mengajarkan saya untuk trust the process in everything I do, in everything you do. Dan selain itu, memasak juga membuat saya lebih menghargai akan sesuatu, dimana jika masakan saya gagal, saya masih punya kesempatan lainnya atau kesempatan selanjutnya untuk belajar agar saya bisa melakukan hal lebih baik lagi di kedepannya. Dan tidak hanya itu, segagal-gagalnya makanan yang saya buat,
saya akan tetap memakannya karena masakan yang saya buat adalah hasil jerih payah saya sendiri. Dan apresiasi kecil yang saya atau orang lain berikan terhadap makanan yang saya buat, seperti memakannya, membagikannya kepada keluarga atau temannya atau their loved ones, itu memberi saya kebahagiaan kecil, dan itu membuat saya merasa appreciated, and that made me feel enough. Dan selain itu, jika saya sedang tidak ada bahan untuk dimasak atau kebetulan saya sedang ada di luar rumah, tentu saja saya pernah mengalami kecemasan yang tiba-tiba muncul atau kegelisahan yang tiba-tiba muncul. Di situ saya biasanya menonton video-video memasak di YouTube atau mendengarkan suara-suara memasak di YouTube. Banyak sekali kanal-kanal YouTube yang membuat video-video ASMR seperti suara-suara tadi. Itu dapat membantu menenangkan pikiran saya di mana kalau saya sedang merasakan kegelisahan itu, kepanikan itu, seperti kanal YouTube-nya Anna Park, yaitu With Anna, atau Japanese Food Music, Peaceful Cuisine, Hanse, Zois, dan sebenarnya masih banyak lagi. Namun materi yang saya berikan atau paparkan hari ini adalah salah satu dari sekian banyak berdasarkan pengalaman saya saja. Semoga pemaparan materi yang saya berikan pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Dan jika ada kesempatan, waktu, atau sela-sela waktu kosong, mungkin cara yang saya berikan tadi bisa langsung diaplikasikan atau dilakukan di rumah. Itu boleh sekali. Semoga insya Allah itu dapat membantu. Dan terakhir, mohon maaf jika ada salah kata dalam pembicaraan saya pada hari ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Sekian dari saya, selamat menjalani aktivitas kembali. I hope everyone is staying positive and testing negative during this COVID-19. Jangan lupa diperhatikan juga protokol kesehatannya. Saya Rini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.